Dan dalam hizib, dalam wirid para kaum salihin, ini juga menjadi bagian dari wirid mereka. Subhanallah, di antara para salihin ada yang diberi ma'unah atau karamah dalam kondisi tertentu, terkepung musuh misalkan, ada ancaman dari orang yang berniat jahat. Tiba-tiba mereka yang berniat jahat itu tidak bisa melihat, seperti tidak kelihatan, padahal ada di situ, dibutakan. Bukan kemudian buta permanen, tetapi hanya fokus kepada objek yang diincarnya. Orang soleh tersebut yang tidak terlihat. Melihat yang lain bisa, melihat temannya sendiri bisa. Ini kalau dirutinkan, diamalkan, apa yang terjadi di masa lalu, ayat-ayat yang turun pada peristiwa itu, ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, maka bisa berulang pada diri seseorang dalam peristiwa yang lain dengan kejadian mirip. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nah, inilah ayat yang sering dibaca oleh para aulia salihin, dimasukkan dalam hizib mereka, zikir mereka. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Saya tidak tahu pasti apakah ada referensi kenapa Belanda yang konon katanya mencari komplek pondok pesantren Salafiyah Sakurjo tidak menemukan. Lokasi ini tidak ditemukan. Dari selatan sampai ke Lebu, pantai Lebu, disisir sudah. Pasukan disebar, tank-tank yang menyertai mereka juga sudah disebar. Ketika saya masih kecil sampai remaja, ada sisa tanknya di hutan itu, terjungkil. Mereka tidak bisa melihat santri, yang terlihat binatang. Sebagai informasi mengatakan santri terlihat di mata mereka sosoknya seperti binatang. Ma'unah atau karamah minallah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna, dan menjadikan atau mengadakan kami min baini aydihim, di hadapan mereka, saddan, dinding. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka, saddan, dinding. Bi fathis sin, dengan fathah sinnya. Wa dhammiha, dan riwayat yang lain dibaca dhammah sinnya. Fil mawdi'aini, di dua tempat tersebut. Wa ja'alna min baini aydihim sudda wa min khalfihim sudda. Fa'usyayna, maka menutup penglihatan siapa kami hum kepada mereka, fahum, adapun mereka la yubsiruna, tidak melihat, tidak mampu melihat. Tamthilun aidan, ini adalah tamthil juga, perumpamaan juga. Tapi kalau melihat riwayat yang lain bahwa asbabun nuzulnya terjadi pada seorang dari Bani Makhzum, berarti bukan tamtsil, realitas peristiwa yang terjadi. Andai pun ini ada dimensi tamtsilnya, siapapun orang kafir yang mencari-cari jalan untuk makar atau berlaku jahat pada orang yang beriman, bisa jadi Allah perlakukan sama seperti ini. Tamthilun aidan, ini adalah perumpamaan juga, lisaddi turuqil iman, untuk menunjukkan mereka itu menutup jalan keimanan,
atau lisaddi turuqil iman, tertutupnya jalan keimanan alaihim atas mereka. Wa sawa'un alaihim, dan sama saja alaihim atas mereka itu, anzartahum, apakah memberi peringatan engkau Nabi Muhammad, hum kepada mereka, bitahqiqil hamzataini, dengan dibaca jelas tahqiq dua hamzahnya, anzartahum, wa ibdalil tsaniyati, dan diganti yang kedua alifan menjadi alif, anzartahum, wa tashiliha, dan dibaca tashil, anzartahum, wa idqali alifi bainal musahalati, dan memasukkan alif di antara yang dibaca tashil, wal ukhra, dan lainnya, wa tarki, atau meninggalkannya tanpa cara itu semua. Ini termasuk qiraah sab'ah. Hampir semua hajatku terkabul karena amalan ini. Ini rahasia ya untuk kamu aja yang nonton video ini. Dulu ketika aku meminta kepadanya, aku seperti merasa, kok hajatku gak dikabulin ya? Tapi setelah aku lakuin amalan ini, ternyata manjur banget. Amalan itu adalah Am lam tundirhum, ataukah lam tundirhum, tidak memberi peringatan engkau hum kepada mereka, la yu'minuna, tidak beriman mereka. Sama saja wahai Nabi, engkau apakah akan memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan, tidak berpengaruh kepada mereka, karena mereka sudah tertutup dinding ketulian dari mendengarkan keimanan, enggan, tidak mau, ingkar kepada iman. Maka keengganan mereka, sikap ingkarnya mereka, menentangnya mereka terhadap keimanan diumpamakan, tamtsilnya diumpamakan adanya dinding depan mereka, dinding di belakang mereka. Dalam peristiwa kronologisnya ya seperti secara peristiwa fisik terjadi seperti tadi itu. Dipadukan keduanya juga bisa. Jadi satu sisi bermakna tamtsil, di sisi yang lain ya berarti benar-benar ada kejadian. Kita mendengarkan qiraahnya. alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Baik. Bagian dari qiraah sab'ah. Innama, dan
Innama hanyalah tundiru, memberi peringatan engkau wahai Nabi, yanfa'u indharuka, bermanfaat apa peringatanmu, man kepada orang ittaba'a yang mengikuti siapa man adzikra Al-Quran. Wa khasiyah dan takut siapa man, merasa takut Ar-Rahman kepada zat yang maha pengasih, bil ghaib, merasa takut bil ghaibi, dengan cara gaib. Khafahu, takut kepada Allah yang maha pengasih, walam yarahu, meskipun dia tidak melihat Allah. Dengan cara gaib artinya dia tidak pernah melihat Allah tapi merasa takut pada Allah. Di sini ada isyarah kepada makna ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan isyarah dari makna ayat tersebut. Siapapun yang menghalang-halangi orang lain mendapatkan nasihat, ada orang yang beri peringatan kepada masyarakat, pada umat, pada banyak orang, lalu dihalang-halangi. Musuh dari para aulia salihin, musuh dari para dai-dai penyebar Islam. Maka akan mengalami nasib yang serupa juga seperti nasibnya musuh-musuh baginda Nabi Muhammad SAW. Jiwa mereka seperti terbelenggu. Di belakang, di depan mereka ada dinding yang mencegah mereka untuk bangkit melakukan itu. Bahkan orang yang memusuhi para aulia salihin hidupnya terbelenggu. Hati-hati. Ini juga bisa berdampak kepada orang yang mungkin dia seorang muslim tapi su'ul adab kepada al-arifin billah, kepada aulia, para wali Allah. Maka hidupnya akan terasa seperti terbelenggu. Keberkahan hidupnya terkurangi, ketenangan hidupnya seperti terasa hilang. Ada saja persoalan, ukubah dari Allah, bagaikan pada level yang besar, seperti kondisi orang-orang kafir yang tadi digambarkan. Tetapi pada level sekup aulia, kaum arifin, orang saleh, ketika musuhnya sama-sama Islam, tetapi yang memusuhi orang saleh ini kan berarti terjangkit nifak, terjangkit kefasikan. Ada kiai, ada guru ngaji, ustadz berdakwah di kampung, kemudian para bromocorah yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut ingin melakukan kejahatan, ingin menghalangi aktivitas dakwah tersebut. Hati-hati, bisa mengalami hal yang sama. Bahkan hidupnya juga akan bermasalah. Dia tidak bisa mendapatkan kenaikan pangkat level menjadi misalkan orang-orang yang saleh, muslih, muhsin. Tetap dalam posisi nifak, bahkan dikhawatirkan su'ul khatimah. Hati-hati memusuhi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala.